Perkenalkan, nama saya Sasranta Dalahe, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, NIM 19205041. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem bahan bakar diesel. Sistem bahan bakar ini dimana sistem yang berfungsi untuk mencampur udara bahan bakar selanjutnya mengirim campuran tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Dilihat dari cara pemasukan campuran bahan bakar dan udara tersebut terdapat dua macam. Yang pertama itu cara pertama itu masuknya campuran udara dan bahan bakar dengan cara dihisap. Cara pertama biasa disebut sistem bahan bakar konvensional. Sedangkan cara kedua yaitu masuknya campuran udara dan bahan bakar udara dengan cara diinjeksikan. Sistem bahan bakar. Di komponen sistem bahan bakar ini yang pertama ada tangki bahan bakar, di mana tangki bahan bakar ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara bahan bakar di dalam kendaraan dalam jumlah tertentu. Bagian dalam tangki bahan bakar ini dilapisi dengan pelapis anti karat dan dilengkapi dengan komponen separator, yang mana komponen separator ini berfungsi untuk mencegah guncangan terhadap permukaan bahan bakar di dalam tangki ketika kendaraan melewati sebuah permukaan jalan yang tidak rata atau saat kendaraan berjalan menanjak atau turun. Yang kedua ada saringan bahan bakar. Fungsi dari saringan bahan bakar ini menyaring air dan partikel kotoran-kotoran yang terbawa oleh bahan bakar agar nantinya air dan partikel kotoran ini tidak disalurkan ke sistem bahan bakar karena dapat mengganggu dan merusak kinerja komponen lain. Selanjutnya yaitu pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki agar dapat menuju ke karburator. Pompa bahan bakar atau pompa bensin pada umumnya terletak di antara saringan bahan bakar dan karburator. Pompa bahan bakar ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama bahan pompa mekanik dan bahan pompa elektrik. Terus yang selanjutnya itu ada karburator, di mana fungsi utama karburator itu untuk mengkabutkan bahan bakar dan mensuplai campuran bahan bakar dan udara sesuai dengan kondisi kerja mesin. Letak dari komponen karburator ini terletak setelah pompa bahan bakar dan terhubung dengan intake manifold. Yang selanjutnya ada carcoal canister, memiliki atau berfungsi untuk menampung uap bahan bakar dari tangki bahan bakar, yang nantinya uap bahan bakar ini akan disalurkan ke intake manifold dan selanjutnya akan dibakar di ruang bahan bakar sehingga uap bahan bakar tidak akan menjadi polusi udara. Yang selanjutnya itu ada selang atau pipa bahan bakar. Selang atau pipa bahan bakar berfungsi sebagai tempat mengalirnya bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke karburator. Terus yang selanjutnya itu ada selang atau pipa pengembali, di mana fungsinya ini untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar dari karburator agar kembali ke tangki bahan bakar. Yang selanjutnya itu ada selang atau pipa pipa emisi bahan bakar, di mana itu menyalurkan gas hase ke carcoal canister. Cara kerja karburator. Pada karburator terdapat sistem. Yang pertama itu ada sistem pelampung, di mana sistem pelampung ini diperlukan untuk
menjaga agar permukaan bahan bakar pada ruang pelampung selalu konstan. Pada ruang pelampung terdapat pelampung dan jarum pelampung. Terus yang kedua itu ada sistem stasioner dan kecepatan lambat. Pada saat mesin berputar stasioner, bahan bakar mengalir dari ruang pelampung melalui primary main jet, kemudian slow jet, terus economy jet, dan akhirnya ke ruang bahan bakar melalui idle port. Terus yang ketiga itu ada sistem kecepatan tinggi primer, di mana pada saat pedal gas dibuka lebih lebar, aliran bahan bakar dari ruang pelampung langsung menuju primer main nozzle. Terus yang keempat itu ada sistem kecepatan tinggi sekunder, di mana pada saat pedal gas dibuka penuh, maka katup gas sekunder terbuka sehingga bahan bakar keluar dari nozzle utama primer juga melalui nozzle utama sekunder. Terus yang kelima itu ada sistem tenaga. Sistem tenaga ini mempunyai perencanaan untuk pemakaian bahan bakar yang ekonomis. Apabila mesin harus mengeluarkan tenaga yang besar, maka harus ada tambahan bahan bakar ke primer sistem tenaga. Tambahan bahan bakar disuplai oleh power system sehingga campuran udara dan bahan bakar menjadi kaya. Selanjutnya itu ada sistem percepatan, di mana pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, katup gas akan membuka secara tiba-tiba pula, sehingga aliran udara akan menjadi lebih cepat, sementara bahan bakar mengalir lebih lambat karena berat jenis bahan bakar lebih rendah daripada udara, sehingga campuran menjadi kurus. Terus yang selanjutnya itu adalah sistem cuk. Pada saat mesin dingin, bahan bakar tidak akan menguap dengan baik, dan sebagian campuran udara dan bahan bakar yang mengalir akan mengembun pada dinding intake manifold karena intake manifold dalam keadaan dingin. Keadaan tersebut akan mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar menjadi kurus sehingga mesin sukar hidup. Yang kedelapan itu ada mekanisme idle cepat, di mana diperlukan untuk menaikkan putaran idle pada saat mesin masih dingin dan katup cuk dalam keadaan menutup. Apabila katup cuk dalam keadaan menutup penuh dan katup ditekan sekali kemudian dibebaskan, maka pada saat yang sama fast idle cam yang dihubungkan dengan cuk melalui rod berputar berlawanan arah jarum jam. Terus yang selanjutnya itu ada hot idle compensator, di mana apabila kendaraan berjalan lambat dan temperatur di sekelilingnya tinggi, maka temperatur di dalam komponen mesin akan naik. Hal tersebut akan menyebabkan bahan bakar dalam ruang pelampung banyak yang menguap dan masuk ke intake manifold. Terus yang terakhir itu ada anti-dieseling. Dieseling itu adalah berputarnya mesin setelah dikunci kontak dimatikan. Meskipun kunci kontak telah dimatikan, mesin masih bisa hidup karena pada ruang bakar ada panas. Sekian dari pemaparan sistem bahan bakar melalui video ini. Sekian dan terima kasih.